soal pilkada kan tentu ada romantisme di pilkada 2017 juga. Saat itu kita ingat bahwa Pak Prabowo itu mengusung Bapak. Ketika misalnya nanti Pak Prabowo mengusung Bapak kembali di pilkada 2024, ada tanggapan khusus? Menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan dan meneruskan yang pernah kita kerjakan bersama-sama, karena kita menginginkan ya Jakarta sebagai kota global bisa maju dan bisa ikut menopang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah pusat di kota ini. Jadi tentu sebuah kehormatan, sebuah rasa syukur, dan mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaatan bagi semua. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Azhar Simanjuntak, menyampaikan sindiran kepada pihak yang mengaku oposisi, tapi mengincar jabatan kepala daerah. Sindiran keras itu dijawab oleh pihak Anies Baswedan. Sebelumnya Daniel menuliskan di akun X pribadinya, Daniel mengingatkan soal sopan santun kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jabatan gubernur, bupati, wali kota itu bukan jabatan oposisi. Ia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Fatsunya ketika terpilih tentu harus siap menurunkan dan menjalankan tugas-tugas pembantuan. Kita butuh gubernur, wali kota, dan bupati yang memahami hal itu, sehingga pembangunan nasional bisa berjalan akseleratif dan harmonis untuk Indonesia yang lebih maju. Daniel menilai oposisi tersebut ingin menjadikan jabatan kepala daerah sebagai batu loncatan untuk jabatan yang lebih tinggi. Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo itu hal yang wajar. Tapi sudah ada, belum ada. Jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah, atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Pak Anies berarti sudah. Dan salah satunya ya Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi antriannya pasti sangat panjang dan itu hal yang wajar. Padahal menurutnya, oposisi tepatnya berada di luar pemerintahan atau menjadi anggota parlemen. Sayangnya, ada beberapa pihak yang ingin menggunakan jabatan kepala daerah tersebut sekedar panggung asal beda untuk anak tangga jabatan politik berikutnya, lupa fokus pada upaya harmonisasi pembangunan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden. Oleh sebab itu, Daniel mengapresiasi Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menyatakan berada di luar pemerintahan setelah kalah dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Lalu setahun kalau tidak salah dipecat oleh Pak Jokowi, kena reshuffle, nganggur. Ya, ini fakta bukan fiksi. Lalu setelah itu didukung dan dimodali oleh kami. Ya, lalu terpilihlah menjadi gubernur DKI, menikmati kursi empuk gubernur DKI. Nah, tanpa pamit pun, ya, ini bicara soal etika, tapi sudahlah. Tanpa pamit, Mas Anies tiba-tiba deklarasi bersama Nasdem. Ya, itulah menunjukkan bahwa Anies Baswedan tidak pernah oposisi, bergabung dengan deklarasi dengan Nasdem, partai pendukung pemerintah yang bukan oposisi juga. Ya, lalu mempertanyakan Pak Prabowo yang pernah 10 tahun jadi oposisi. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin kalah Pilpres 2024 nanti Mas Anies kemana lagi. Namun, keterangan Andre Rosiadi tersebut dibantah oleh Kis Khalifa. Kis Khalifa mengatakan bahwa saat pencalonan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga PKS adalah dua sisi mata uang. Partai Gerindra butuh sosok untuk menang menjadi gubernur DKI Jakarta melawan petahana Basuki Cahayapurnama. Sedangkan Anies Baswedan yang mempunyai elektabilitas tinggi tapi tidak mempunyai tiket untuk maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Pertama, Anies tidak mendaftar jadi gubernur. Oke. Yang kedua, Anies diminta untuk maju melalui Gerindra, itu diminta. Bukan dia datang ujuk-ujuk mendaftarkan diri untuk dia menjadi gubernur. Kenapa seperti itu? Karena Prabowo tahu, dan semua kita pada saat itu yang lagi sedang mencari figur gubernur, calon gubernur untuk mengalahkan Ahok, itu tidak mungkin kita menjadikan Sandi sebagai lawannya. Sandi belum perform banget pada saat itu ya? Belum. Gerindra berhitung, ini berat untuk melawan Ahok, ditambah ada AHY di Demokrat itu, Sandi ini. Pak SBY juga sudah menghitung bahwa dia akan menghadapi putaran pertama itu dengan Sandi, putaran keduanya dengan Ahok. Itu ada surveinya semua gitu kan. Dan sudah dihitung juga sama mereka survei cepat. Saya tahu juga itu siapa yang dipakai untuk survei cepat itu. Dan hasil surveinya AHY di atas Sandi. Hari terakhir, menjelang 1 hari terakhir, Sandi bertemu dengan Anies.
hari Kamis saya ingat itu bertemu dengan Anies, lalu malamnya Anies diajak bertemu dengan Pak Prabowo. Anies datang jam berapa ke rumah Pak Prabowo? Keluar biludanya di Detikom di jalan Kertanegara jam 2 pagi. Gis mengatakan bahwa perjalanan Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak instan, terjadi lobi-lobi. Akhirnya, karena tidak ada sosok yang pantas untuk melawan Basuki Cahayapurnama kala itu, akhirnya Prabowo Subianto mengundang Anies Baswedan ke rumahnya. Hampir jam 2 pagi. Datangnya sekitar jam 1 malam diundangnya. Oh, gue pikir datang dari jam tanggal 10 cuma ditunda sampai gitu, enggak ya? Memang datangnya juga udah Malam. Oke. Jadi Kamis, udah Jumat pagi sebenarnya. Besok malamnya barulah mereka mendaftar. Jadi Anies mendaftar ke KPU di hari terakhir, tanggal 23 September. Itu barulah kesepakatan Gerindra dengan PKS. Tapi Anies diundang, bukan Anies mendaftar. Oke, jadi Tidak beretikanya di mana? artinya bahwa kalau saya melihatnya gini, Gerindra butuh figur. Oke. Anies kalaupun dia maju, dia butuh tiket. Ada dua hal yang bertemu nih. Kekosongan Anies setelah dia tidak menjadi menteri, ada Gerindra yang membutuhkan sosok untuk ditampilkan sebagai calon gubernur DKI. Gis juga mengatakan bahwa Andri Rosiade terlalu mencari muka di hadapan Prabowo Subianto. Ia seperti tutup mata tentang fakta yang terjadi. Tolong dicek ya, saya yakin ada. Itu dari ajudan Pak Prabowo mengabarkan nanti saja sepulang Pak Prabowo dari Washington. Dijanjikan. Artinya kalau itu nggak ada, saya nggak tahu Pak Prabowo di Washington atau enggak. Coba nanti dicek. Benar nggak di bulan-bulan itu Pak Prabowo ada di Washington di tahun 2022. Iya. Oke. Nah, Oki, saya kembali yang pertama. Oki datang, bertemu, dibaca, setelah itu ditaruh. Jadi Tidak direspon. Oki mengkonfirmasi udah diterima Pak Prabowo, Sudah. udah dibuka. Sudah dibuka, sudah dibaca, jadi ya sudah, terima kasih. Jadi kalau begitu Andre, kita mau bilang apa nih dalam kasus seperti ini? Menutupi kesalahannya dia dengan perdebatan kemarin, lalu dia mengungkip soal etika. Yang tidak punya etika itu ya Andre. Ini saya mestinya nggak duduk di sini dan nggak kehilangan dua posisi dalam satu malam itu kalau Mas Anies bilang iya gitu. Sebetulnya kami minta setelah beliau menyatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun, beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Semua prosesnya tentu sedang dikaji dan ditimbang oleh Partai Gerindra. Siapa tokoh yang paling tepat bisa merepresentasikan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu nanti presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan ya proses itu tentu akan dibicarakan secara matang juga dengan partai-partai koalisi. Apakah sosok yang Pak Anies bergabung dengan bisa kami. memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh Partai Gerindra, Bang Daniel? Saya tidak tahu kalau terkait dengan itu. Yang jelas Pak Prabowo dan Partai Gerindra ingin fokus memastikan kader kita yang Dan sudah tidak ada rasa dendam lagi, kok sisa-sisa no hard feeling kalau terkait dengan itu.